sejarahnya adalah Bible yang berbahasa Arab ya, itu baru ditulis tahun 867 Masehi, artinya di abad ke-9. Bible yang berbahasa Arab itu adalah terjemahan dari bahasa Yunani, Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani. Yang mana di dalam Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani munculnya adalah nama Theos, kata Theos, bukan nama Allah. Ingat ya, di abad ke-9 loh, di abad ke-9 Bible bahasa Arab baru ditulis. Artinya apa? Ya, Islam sudah jaya di Arab Saudi sana, umat Kristen baru nulis Bible yang berbahasa Arab, itu pun terjemahan dari bahasa Yunani. Yang pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, jumpa kembali dengan Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, bukan dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan. Lalu bagaimana jika ada orang-orang yang menjadikan Tuhannya menjadi tiga? Ya bingunglah. Saling membidatkanlah antara yang satu dengan yang lainnya. Teman-teman, kesempatan kali ini saya angkat videonya Pendeta MYM. Semalam saya komen di channelnya Pendeta MYM. Lalu Pendeta MYM ini ngomel-ngomel, teman-teman. Ya daripada Pendeta MYM ngomel-ngomel ke Al-Ayyubi, ya sekalian Al-Ayyubi masuk gitu. Kita langsung simak videonya, teman-teman. Ini satu ini ya, Al-Ayyubi Channel. Saya acungi jempol buat MYM. Anda tidak usah jadi Yudas di sini, Al-Ayyubi. Al-Ayyubi, saya tahu kok Anda itu putar balikan video-video saya. Anda itu putar balikan video-video saya. Anda tidak usah jadi Yudas mencium di sini, ya, menjilat-jilat di sini. Tidak perlu, ya. Anda itu putar balikan video saya itu banyak itu. Itu banyak itu. Narasi-narasi saya Anda potong-potong itu. Itu ada itu Al-Ayyubi ya. Ya. Jadi Anda tidak usah, Anda urus saja iman Islam Anda. Ya. Anda urus saja Al-Quran Anda. Tidak usah urus Kristen. Urusan Kristen urusan kami, bukan urusan Anda. Al-Ayyubi ya. Anda tidak usah memuji-muji, menjilat-jilat di sini, ya. Anda itu tidak lurus itu, hatinya itu. Memuji-muji nanti kemudian di belakang menampol kan begitu. Ya, saya tidak butuh Anda juga ya. Saya tidak butuh Anda puji saya. Saya tidak butuh Anda dukung saya. Kalau Anda terus menyerang iman Kristen, silakan lanjutkan. Saya siap lawan Anda. Saya nggak bisa dijilat-jilat, puji-puji. Saya bukan orang makan puji ya, saudara. Saya tidak tertarik ya. Bukan orang yang suka kagetan ya, gumunan begitu, kagetan ya, enggak. Nah, ini Al-Ayyubi masuk ya. Ya, singkat tepat jelas ya. Sesuai topik ini, Al-Ayyubi. Singkat tepat jelas sesuai topik ini. Silakan. Selamat malam Pak MYM. Ya, langsung aja. Nggak usah bermulut manis sama saya, langsung aja. Nih. Belum apa-apa kok bawaannya emosi, marah-marah, ya kan, ngomel-ngomel. Padahal saya selamat malam Pak MYM. Nggak usah bermulut manis ke saya. Piye tau? Ndak remare muncan reng Madura. Mata rokaruan dia kena. Muncan reng Madura. Gini Pak MYM, ada kalanya saya setuju dengan Anda, ada kalanya saya kontras dengan Anda. Ya biasalah. Iya, poin Anda apa? Nggak tahu apa yang dibahas ini. Loh, Anda nggak tahu apa yang dibahas, Anda mau masuk sini. Anda mau apa? Sebentar dulu. Inilah kebiasaan kalian. Nggak tahu urusan apa, urusan orang Kristen apa. Kalian ini suka turut campur seperti mama di pasar yang usili itu rumahnya tetangga, rumahnya orang. Anda kalau nggak tahu topik pembahasan di sini, ya Anda usah masuk. Karena kalau Anda masuk, Anda harus berespons sesuai dengan topik yang dibahas. Gini loh, saya Anda naik. Anda tahu nggak topik yang dibahas ini?
Sebentar, saya jelaskan dulu. Begini Pak MYM. Saya naik karena Pak MYM maki-maki saya, marah-marahi saya, katanya saya memutarbalikkan fakta. Fakta yang mana yang saya balikkan? Kamu lihat aja video-video kamu. Ya saya bilang bahwa MYM mengakui Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen berbeda, kan memang berbeda. Narasi yang kamu buat itu, saya tidak mau debat dengan Anda di sini. Kamu lihat lagi video kamu. Kalau memang kamu tidak bertentangan dengan saya akan pasti setuju dengan Anda. Tapi saya tidak pernah setuju video-video saya yang kamu muat di channel kamu itu. Paham ya? Kalau saya tidak pernah setuju, itu berarti saya bertentangan dengan Anda. Anda putar balik video saya berarti. Gini loh. Ya, Pak MYM pernah. Saya beri Anda kesempatan satu kali lagi. Silakan diungkapkan semua. Setelah itu saya kasih respon, saya keluarkan Anda. Ya. Baik. Gini loh. Saya menonton videonya Pak MYM ya, yang membahas masalah Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen itu berbeda. Itu saya ulang bahwa MYM mengatakan bukan hanya itu, masih ada kan video-video lain. Anda itu masa cuma satu video, betul ya? Cuma satu video yang Anda ambil dari saya. Banyak. Nah, banyak. Makanya jujur, langsung. Ya. Sekarang saya tanya sama Pak MYM, apakah Pak MYM pernah mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang berbeda? Jujur. Bukan masalahnya itu, tapi kamu mengambil semua video saya, memperalat itu untuk mengadu domba dan lain sebagainya. Itu problemnya. Kamu lihat aja semua video-video. Satu hal saja. Ya. Satu hal saja Pak MYM. Satu hal saja. Apakah Pak MYM pernah mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen berbeda? Jawab jujur. Loh, itu kan perkataan saya yang Anda ambil lalu Anda kemudian buat untuk mengadu-adu kan? Loh, Pak MYM yang ngomong kok dibilang saya yang mengadu-ngadu gimana? Dengar saya dulu. Saya sudah katakan itu perkataan saya. Kamu dengar nggak? Kamu paham nggak? Itu perkataan saya, jelas. Paham ya? Nah, saya paham. Pak MYM mengatakan Nah, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yahudi berbeda. Itu yang saya tangkap. Ya, saya tanya Anda sekarang. Relevansinya Anda sebagai orang Islam untuk bahas itu apa? Urusannya Anda orang Islam bahas itu apa? Kalau Tuhannya orang Kristen sama Yahudi beda, urusan Anda apa? Jawab ini. Urusan saya adalah karena Lembaga Alkitab Indonesia masih menggunakan istilah-istilah di dalam Islam. Anda jangan nama balik. Allah. Nama Allah dipakai. Al-Ayubi, kita bicara masalah Tuhan saya. Dengar dulu. Kamu bilang itu nama Tuhan saya. Dengar dulu. Allah satu. Kamu bicara Allah Bapa. Dengar dulu. Allah Roh Kudus. Kamu bicara tadi. Itu urusan saya. Tuhannya itu Tuhan Kristen. saya. Kalau gini Pak MYM. Kalau Pak MYM. Jadi saudara, ini orang ini begini. Kamu yang bilang di mute. Kenapa Al-Ayubi ini kepo ya, memberitahukan kepada saudara-saudari muslim dan muslimah kenapa Al-Ayubi memberitahukan seputar Kristen itu begini dan begitu ya? Kenapa? Ya karena saya ingin agar supaya saudara-saudari saya di luaran sana ya, jika ada misi-misi dari para misionaris yang ingin menawarkan ini dan itu misalnya ya, ya saya ingin agar mereka tidak terpengaruh gitu loh. Makanya saya beritahu, oh Kristen ini terbagi menjadi ini. Ada yang Tritunggal, ada yang Wanes, ada yang Unitarian gitu kan. Terus kenapa Al-Ayubi sering mereact videonya orang Kristen ya? Karena di kitabnya orang Kristen kan ada nama Tuhan saya, ada nama Allah di situ ya. Saya nggak rela dibilang Allah itu satu di antara yang tiga, dibilang Allah itu adalah tiga pribadi satu hakikat, yakni Allah Bapa, Allah Anak, terus kemudian ada Allah Roh Kudus. Ya saya nggak terima dong. Ya, Tuhannya Kristen. Kamu diam dulu, saya keluarkan kalau kamu tidak diam saya bicara ya. Kamu bilang Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yahudi itu beda. Itu betul pernyataan saya. Pertanyaan saya, apa urusannya Anda orang Islam mengurusi itu? Kan Allahnya beda. Allahmu sama Allah saya beda. Bahkan Tuhanmu dan Tuhannya orang Yahudi juga beda. Urusanmu apa? Nih, Allahmu dengan Allah saya berbeda katanya. Jelas-jelas Allah Ismudzat al-wajibul wujud.
Di dalam Bible yang berbahasa Arab dijelaskan bahwasanya Allah itu adalah nama pribadi. Aduh, Pak MYM. Ayo jawab ini aja. Setelah itu Anda saya keluarkan. Silakan menjawab ini. Baik. Urusanmu apa? Baik, saya jawab. Begini Pak MYM, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada MYM, ya. Nggak usah menjilat, nggak usah menjilat. Di sini langsung Kenapa aja. Nggak usah saya? menjilat saya, langsung aja. Baik. Saya tidak menjilat. Gini loh. Langsung aja ke the point. Kenapa saya sering apa? Baik. Kenapa saya sering mengangkat konten-konten Kristen, ikut campur tentang keimanan umat Kristen? Karena umat Kristen khususnya LAI masih menggunakan istilah-istilah Islam lalu ditaruh di kitabnya orang Kristen. Itu masalahnya. Istilah Islam yang mana? Istilah Islam yang mana? Nama Allah, padahal bahasa Ngaco aslinya Anda. kan Theos. Itu ngaco Anda. Bahasa Saya jawab aslinya kan itu, saya jawab Theos. itu dari bahasa Aramaik itu. Eloah. Gini, Itu dari bahasa Aramaik bentar. Eloah itu. Itu bukan dari Islam itu. Itu dari bahasa Aramaik Eloah lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Tidak ada urusannya Coba. sama Allahnya Anda orang Islam. Coba googling, ya. Apaan? Allah di Saya dalam tidak belajar di KBBI Google. itu apa? Dengar dulu. Al- Saya tidak belajar di Google. Allah di dalam KBBI itu pengertiannya apa? Definisinya seperti apa? Coba jelaskan kepada saya. Ya, kamu diam, saya jelaskan ya. Rujukan kami orang Kristen bukan Google, bukan KBBI, tapi bahasa Oh, bukan KBBI. Rujukan orang Kristen menurut MYM bukan KBBI. asli Alkitab. Tapi bahasa asli Alkitab, bahasa asli Bible. Kalau mengacu kepada bahasa asli Bible, khususnya Perjanjian Baru yang tertulis di situ Theos, nggak ada nama Allah di Perjanjian Baru. Hadiah 100 juta buat pendeta MYM jika bisa menunjukkan ada nama Allah di Bible yang berbahasa Yunani. Memang itu istilah Elyon itu dalam bahasa Ibrani ya, dan ada dari bahasa Aramaik Eloah itu memang diterjemahkan sebagai Allah dalam bahasa Indonesia. Apa problem Anda? Tidak ada hubungannya dengan Islam ini. Islam kan baru muncul 600 tahun kemudian. Dan istilah Allah Eloah dalam bahasa Aramaik itu sudah dipakai orang Kristen sebelumnya. Jadi urusan Anda apa? Benarkah? Urusan Anda apa? Benarkah? Tahun Kita berapa ambil Islam. Alkitab Begini. Bible yang Bible yang bentar Pak MYM. Ya, saya lanjutkan penjelasan saya. Istilah Kenapa Eloah di mute? Bentar dulu Pak MYM. dengar dulu, saya jelaskan dulu supaya Anda paham. Saya jelaskan dulu supaya Baik. Anda paham. Istilah Eloah itu sudah dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan orang Kristen mula-mula. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib berkata, Eloi, Eloi, lama sabatan. Itu Allah. Kalau di bahasa Indonesia kan jadinya Allah. Begitu. Eloah, Allah itu sama itu. Jadi kita tidak berhutang sama Islam yang muncul 600 tahun kemudian. Anda tinggal saya kasih satu kesempatan untuk merespons ini. Setelah itu saya akan respons. Saya mau hentikan dan Anda. Ya, karena berputar-putar aja. Ya, silakan. Baik, sehabis saya ngomong, saya langsung keluar atau diturunkan juga nggak apa-apa. Gini loh Pak MYM, sejarahnya adalah Bible yang berbahasa Arab ya, itu baru ditulis tahun 867 Masehi, artinya di abad ke-9. Bible yang berbahasa Arab itu adalah terjemahan dari bahasa Yunani, Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani. Yang mana di dalam Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani munculnya adalah nama Theos, kata Theos, bukan nama Allah. Ingat ya, di abad ke-9 loh, di abad ke-9 Bible bahasa Arab baru ditulis. Artinya apa? Ya, Islam sudah jaya di Arab Saudi sana, umat Kristen baru nulis Bible yang berbahasa Arab, itu pun terjemahan dari bahasa Yunani, yang mana bahasa Yunaninya adalah Theos. Terima kasih Pak MYM, selamat malam. Ya, baik. Saya tanggapi Anda ya. Saya langsung keluarkan aja. Langsung turun. Al-Ayyubi kabur. Sekali lagi 100 juta untuk pendeta Muri Waliyanto Matalu atau pendeta-pendeta yang lain atau Kristen-Kristen yang lain mungkin, jika bisa menunjukkan ada nama Allah di dalam Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani. Kenapa nggak pakai Theos saja? Kenapa harus menggunakan nama Allah? Apakah malu menggunakan nama Theos? Apakah kurang percaya diri jika menggunakan nama Theos? Mungkin
mungkin loh ya, jika menggunakan nama Theos, maka orang-orang Islam di Indonesia nggak tertarik dengan nama Tuhan yang namanya Theos, nggak bakal tertarik. Kemungkinannya seperti itu. Pada akhirnya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mempertahankan nama Tuhannya umat Islam di dalam kitabnya orang Kristen. Sekarang kita simak video yang ini. Pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Sebetulnya, hal itu bukan dikarenakan pendeta-pendeta Kristen itu bodoh, sama sekali tidak. Melainkan karena mengungkapkan kebenaran dari terjemahan kitab yang tidak benar, yaitu dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan nama diri Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi dan sesembahannya para nabi yang bernama Yahweh telah diterjemahkan menjadi 4, yaitu 2 sebutan dan 2 nama, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua di kitab Perjanjian Lama, dan Tuhan hanya T-nya saja huruf besar dan Allah hanya A-nya saja huruf besar dalam Perjanjian Baru. Contohnya yang pertama. Stop. Dengerin tuh Pak MYM ya. Pendeta-pendeta Kristen selalu kalah debat kalau berdiskusi, kalau berdebat dengan teolog Muslim. Kenapa? Karena mempertahankan argumen yang tidak bisa dipertahankan, menggunakan terjemahan yang salah. Menurut pendeta loh ya, menurut pendeta, bukan menurut orang Islam. Jadi begini teman-teman, seandainya orang Kristen, khususnya Lembaga Alkitab Indonesia, tidak menggunakan nama Allah, ya, tidak menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam Islam, maka saya enggak mau ikut campur terhadap iman Kristen. Saya tidak akan mau mereaksi videonya orang Kristen. Contoh, misalnya orang Kristen atau Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kembali kepada aslinya, misalnya loh ya, misalnya meskipun campur-campur. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, misalnya seperti itu. Loh, saya nggak akan ikut campur. Kenapa? Karena nama Tuhan mereka adalah Theos, bukan Allah. Tapi pada saat mereka masih menggunakan nama Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini bermasalah. Pada saat mereka mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini bermasalah. Karena Allah itu adalah satu hakikat, satu pribadi, satu-satunya, tidak ada duanya, apalagi 3. Sementara di kitabnya orang Kristen lain teman-teman. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kacau. Tuhan kita satu malah dijadikan 3 oleh umat Kristen. Maka alangkah lebih bijaknya jika orang Kristen, khususnya Lembaga Alkitab Indonesia, tidak menggunakan nama Tuhannya umat Islam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Hapus itu nama Allah di dalam Bible. Hapus. Kalau nama Allah sudah dihapus, demi Allah, saya tidak akan membahas tentang iman Kristen. Mohon maaf jika ada silap kata teman-teman. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.